Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwika Fitria Wulandari, NIM 19043084, jurusan S1 Akuntansi. Untuk memenuhi tugas sistem informasi akuntansi dari dosen pembimbing Ibu Erli Mulyani, saya akan menjelaskan 4 diagram dari siklus pengeluaran. Yang pertama, diagram konteks dari siklus pengeluaran. Yang kedua, diagram arus data tingkat 0. Yang ketiga, diagram arus data tingkat 1. Dan yang keempat, diagram arus data tingkat 2. Sebelum masuk ke penjelasan diagram dari siklus pengeluaran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu diagram konteks dari siklus pengeluaran. Dalam siklus pengeluaran, pertukaran informasi eksternal utama terjadi pada pemasoknya. Diagram ini dimulai dari siklus pengeluaran yang menerima pesanan barang dan kebutuhan untuk membeli barang dan bahan baku, dari siklus pendapatan dan produksi, pengendalian persediaan, dan dari berbagai departemen. Dan setelah barang tersebut tiba, siklus pengeluaran akan melakukan pembelian kepada pemasok, yang kemudian pemasok akan mengirimkan faktur penjualan tersebut. Lalu, siklus pengeluaran akan memberikan pembayaran kembali kepada pemasok. Setelah itu, pemasok akan mengirimkan barang dan jasa kepada siklus pengeluaran dan kemudian akan ditransfer ke berbagai departemen. Selain itu, siklus pengeluaran juga akan mengirimkan data pembelian dan data pembayaran kepada buku besar dan pelaporan untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan ke dalam laporan manajemen. Yang kedua yaitu diagram arus data tingkat 0. Terdapat 4 aktivitas umum dalam siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu pemesanan barang yang dipicu dari berbagai departemen yang melakukan permintaan dan pembelian. Umumnya, perusahaan akan melakukan desentralisasi pembelian barang, bahan baku, perlengkapan kantor, dan peralatan lainnya. Jadi, ada kemungkinan departemen yang meminta pembelian barang kepada bagian pembelian atau juga inventory control untuk melakukan pengendalian dan persediaan. Jika kuantitas persediaan sudah di bawah reorder point atau sudah mencapai reorder point, maka inventory control akan membuat dokumen permintaan atau permohonan pembelian dan mengirimnya order pembelian yang kemudian akan dikirimkan kepada pemasok. Yang kedua yaitu penerimaan barang dari pemasok. Bagian penerimaan ini harus menghitung berapa jumlah barang yang diterima dan bagaimana kuantitasnya. Kemudian, bagian penerimaan ini akan membuat dokumen yang disebut dengan laporan penerimaan barang yang akan diterima oleh gudang persediaan. Yang ketiga yaitu menyetujui tagihan dari pemasok. Di bagian ini adalah menyetujui tagihan yang diterima oleh pemasok dengan melakukan rekonsiliasi dan membandingkan antara purchase order, receiving report, dan laporan penerimaan dari invoice yang diterima dari pemasok. Pastikan ketiga dokumen tersebut sudah tepat dan sudah benar, dan jika sudah direkonsiliasikan ketiga dokumen tersebut, maka akan memicu aktivitas pembayaran. Yang keempat yaitu pengeluaran kas. Pembayaran ini bisa dilakukan menggunakan cek, giro, ataupun uang tunai. Kemudian melakukan pemuktahiran atas saldo yang ada di akun utang dagang dan yang ada di buku besar serta di buku pembantu utang dagang. Diagram yang ketiga yaitu diagram arus data tingkat 1. Dimulai dengan daftar pembelian dan backorder dari siklus pendapatan, produksi, dan lain-lain. Persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau menyimpan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya. Selanjutnya, setiap departemen menentukan barang apa yang harus dibeli dan informasi dari data persediaan. Kemudian, penentuan pemasok yang akan digunakan untuk pengadaan barang berdasarkan informasi dari persediaan, pemasok, dan pembelian yang dimiliki oleh perusahaan. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih pemasok adalah harga, kualitas bahan baku, dan keandalan dalam pengiriman. Dalam penentuan pemasok juga melibatkan pihak yang mengajukan pembelian agar sesuai dengan keinginan.
Terakhir yaitu dilakukan pemesanan kepada pemasok. Dokumen yang secara formal meminta seorang pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga tertentu. Ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan melihat sebuah kontrak. Setelah pemasok menerimanya dan salinan pesanan pembelian diberikan kepada Departemen Penerimaan. Yang terakhir yaitu diagram arus data tingkat 2. Pada diagram ini menjelaskan tentang bagaimana proses penerimaan barang, di mana ketika pengiriman tiba dan telah menerima barang, tugas penerimaan yaitu membandingkan nomor pesanan dengan salinan pesanan pembelian yang disimpan oleh perusahaan untuk memverifikasi bahwa barang yang dipesan sesuai dengan barang yang diterima. Tugas penerimaan kemudian menghitung kuantitas barang yang dikirimkan dan memeriksa setiap pengiriman apabila terdapat tanda-tanda kerusakan. Setelah dilakukan pemeriksaan disertai dengan laporan penerimaan, kemudian barang akan dikirim ke pengendalian persediaan untuk dilakukan pencatatan atas persediaan, dan kemudian barang tersebut akan diterima oleh Departemen Penyimpanan Persediaan dan kemudian barang tersebut disimpan di dalam gudang. Laporan penerimaan ini digunakan untuk mendokumentasikan detail-detail mengenai pengiriman seperti tanggal diterima, pemasok, pengirim, dan nomor pesanan pembelian, serta data mengenai siapa yang menerima barang tersebut untuk penjelasan mengenai kualitas barang. Pada proses ini terdapat 3 pengecualian yang mungkin terjadi. Yang pertama, menerima kuantitas barang berbeda dari jumlah yang dipesan. Yang kedua, barang rusak. Yang ketiga, barang berkualitas inferior yang gagal inspeksi. Solusi atas kuantitas barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan dengan yang diterima adalah biasanya pemasok akan memberi izin untuk mengoreksi faktur atas ketidaksesuaian tersebut. Sedangkan solusi untuk penerimaan barang yang rusak atau kualitas yang tidak sesuai, maka memo debit akan disiapkan setelah pemasok setuju akan mengambil kembali barang tersebut atau mengurangi harga. Pada proses ini terdapat 4 ancaman yang mungkin saja terjadi. Yang pertama yaitu penerimaan barang yang tidak dipesan. Yang kedua, kesalahan dalam perhitungan. Yang ketiga, verifikasi penerimaan jasa. Dan yang terakhir, pencurian persediaan. Baiklah, sekian penjelasan diagram siklus pengeluaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.